Berhentilah saudaraku muslim. Stop saudaraku muslim. Keluarlah Anda dari sindroma kebingungan. Jangan terseret arus ikut-ikutan mengatakan ucapan selamat hari Natal kepada orang-orang Kristen. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas mengenai Natal berhubung hari ini 25 Desember 2020, yang mana hari ini semua umat Kristen merayakan Natal, yang artinya Yesus yang adalah Allah datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Dan itu tertulis jelas dalam Matius 1 ayat 21. Tapi banyak orang yang nggak suka ya, ada orang-orang tertentu, kelompok-kelompok tertentu yang selalu saja berkampanye bilang supaya semua orang tidak mengucapkan selamat Natal kepada orang Kristen. Tapi kalau dari sudut pandang saya sih nggak masalah sih, mau diucapin nggak juga tetap sukacita. Dan salah satu orang yang berkomentar atau memerintahkan atau memberi pengajaran supaya tidak memberikan ucapan selamat Natal beserta dengan alasannya, yaitu salah seorang ustadz, yaitu Dr. Anwar Lutfi. Nah, orang ini mengatakan bahwa orang Muslim yang mengucapkan selamat Natal itu mesti sembuh dari sakitnya, yaitu sindrom Natal. Mungkin karena dia sudah gelarnya DR kali ya, dokter gitu ya. Jadi dikasih penyakit itu ya, kalau orang bimbang antara mengucapkan kah atau enggak kah begitu. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Kita akan coba cek sebenarnya alasannya apa sih nggak boleh ucapin itu. Mari kita nonton videonya. Berhentilah saudaraku muslim. Stop saudaraku muslim. Keluarlah Anda dari sindroma kebingungan. Jangan terseret arus ikut-ikutan mengatakan ucapan selamat hari Natal kepada orang-orang Kristen. Karena ketika Anda menyatakan selamat hari Natal kepada orang Kristen, itu artinya Anda telah menyetujui anggapan orang Kristen bahwa Nabi Isa atau Yesus alaihissalam adalah Tuhan atau anak Tuhan itu sendiri. Di sini Dr. Anwar Lutfi mengatakan, stoplah engkau orang Muslim mengucapkan selamat Natal, katanya stoplah. Karena ketika Anda mengucapkan selamat Natal, maka Anda menyetujui bahwa Yesus itu Tuhan. Masa sih hanya gara-gara mengucapkan selamat Natal orang menyetujui bahwa Yesus adalah Tuhan gitu. Ini benar-benar alasan yang nggak masuk akal, yang dibuat-buat karena atas dasar ketidaksukaannya terhadap orang Kristen gitu. Kalau caranya begitu, hanya dengan mengucapkan maka dia akhirnya mengaku Yesus Tuhan, berarti semua orang yang mengucapkan selamat Natal pada saat itu juga mereka sudah masuk Kristen gitu maksudnya. Nah, kan enggak gitu loh. Nah, misalnya begini deh. Kalau ada orang Indonesia mengucapkan selamat Hari Merdeka kepada orang Malaysia, apakah langsung kita warga negara Malaysia? Kan enggak. Jadi tolonglah argumentasinya itu jangan yang receh seperti ini. Kalau begitu caranya, saya sekarang ingin mengatakan ke Dr. Anwar, stoplah memakai akun Google. Kenapa? Karena akun Google itu bukan diciptakan Muslim. Akun Google itu diciptakan oleh orang-orang yang Anda anggap kafir. Apakah ketika Anda memakai akun Google berarti Anda sudah menyetujui bahwa pencipta Google ini yang adalah Kristen? Anda menyetujui bahwa Yesus adalah Tuhan seperti iman yang dimiliki oleh pemilik akun Google ini? Sedikit informasi, pencipta Google adalah Larry Page dan juga Sergey Brin. Nah, mereka dua ini bukan berlatar belakang Muslim. Jadi mereka juga tidak memiliki iman sama seperti Dr. Anwar Lutfi. Mereka juga ya kemungkinan mereka mungkin percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, ataupun mereka juga adalah orang yang tidak percaya Tuhan sama sekali, bisa jadi. Kita nggak tahu imannya, tapi yang jelas mereka bukanlah orang Muslim. Lalu ketika mereka yang pemilik Google ini dan orang-orang Islam memakai akun Google, dengan menggunakan akun Google berarti orang Muslim apakah menyetujui imannya mereka dua ini dan mereka pada akhirnya menolak iman yang seperti yang dimiliki oleh orang Islam? Kan enggak.
Sama sekali nggak ada hubungannya antara memakai akun Google, memakai Google dengan hubungannya iman dari pencipta Google. Nggak nyambung sama sekali. Sama halnya ketika Anda mengucapkan selamat Natal ke orang, itu sebenarnya yang merayakan kan bukan Anda hanya mengucapkan, yang merayakan adalah orang Kristen. Lalu apa hubungannya antara mengucapkan dengan orang Kristen yang merayakan itu gitu loh. Selain itu, Dr. Anwar Lutfi, saya ingin mengatakan stop Anda memakai mikrofon. Mikrofon ditemukan oleh Alexander Graham Bell, yaitu seorang yang bukan Islam juga. Tapi kontribusinya sungguh besar, tidak hanya kepada mikrofon, tetapi juga untuk handphone atau telepon. Bayangin aja kalau telepon atau mikrofon tidak ditemukan oleh Alexander Graham Bell ini, apakah mungkin ada HP yang sekarang dipakai untuk rekam Pak Anwar Lutfi? Paham ya maksud saya? Ketika Anda membuat sebuah video yang Anda upload ke YouTube, yang notabene YouTube juga diciptakan bukan oleh, ya tahu sendiri. Nah, HP ini dipakai untuk ngerekam, pakai untuk teleponan. Bapak yang LDRan sama istri bisa telepon-teleponan, itu diciptakan juga oleh orang yang bukan Muslim. Lalu apakah ketika Anda memakai HP itu pada akhirnya Anda mengakui iman dari penemu HP itu? Enggak sama sekali. Ya itulah yang saya bilang, nggak ada kaitannya. Nah, sekali lagi saya katakan, Pak Dr. Anwar Lutfi, stop dan berhentilah memakai lampu. Kenapa? Karena lampu ditemukan juga bukan oleh orang Muslim. Lampu pertama kali ditemukan oleh Thomas Alva Edison, yang notabene jelas bukan Muslim ya. Thomas Alva Edison, namanya aja udah Thomas. Thomas muridnya Tuhan Yesus dong. Nah, orang ini juga penemu lampu. Dan kalau sekarang Pak Anwar Lutfi mengatakan nggak boleh ucapin selamat Natal karena pada saat mengucapkan selamat Natal maka menyetujui Yesus adalah Tuhan, ya maka ketika Anda memakai lampunya Thomas Alva Edison, ya pada saat yang sama Anda juga percaya imannya Alva Edison bahwa Yesus adalah Tuhan dong. Yang terakhir dari paling terakhir, sebenarnya masih banyak sih, tapi ya teman-teman cari sendiri lah. Pak Dr. Anwar Lutfi kalau pergi kemana-mana pakai onta aja, nggak usah pakai mobil. Kenapa? Karena mobil itu juga penemunya bukanlah orang Muslim, tapi penemunya adalah orang yang Anda anggap kafir. Penemu mobil pertama adalah Carl Friedrich Benz, yang mana dia adalah orang Jerman yang tentunya bukanlah orang Muslim ya. Yang mana mobil ini sudah dipakai oleh semua orang apapun agamanya. Dan apakah ketika Anda memakai mobil ini maka Anda memiliki iman yang sama dengan pemilik mobil ini? Atau penemu mobil ini? Ya enggak. Saya nggak habis pikir kalau seandainya penemu-penemu barang-barang elektronik, penemu semua penemuan yang ada di dunia ini berpikir bahwa saya ciptakan ini hanya khusus untuk mereka yang agama Kristen. Saya nggak bayangin Pak Lutfi pasti nggak bisa rekaman sekarang. Saya pikir dia nggak bisa pakai mobil pasti. Tapi kan begini loh, orang-orang menciptakan semua ini kan bukan untuk agama tertentu. Untuk kehidupan manusia seluruh dunia ini, apapun agamanya silahkan pakai. Jadi kalau alasannya hanya sebatas ketika engkau mengucapkan selamat Natal, pada akhirnya engkau memiliki iman yang sama dengan orang yang merayakan Natal itu, ya ini alasan nggak mutu. Yang terakhir, jika Anda mengatakan selamat Natal, ucapin selamat Natal aja, itu sudah membuat kita menyetujui bahwa Yesus adalah Tuhan. Berhentilah juga nih. Stop untuk Pak Anwar Lutfi dan teman-temannya untuk cari kutipan dalam Alkitab. Karena di Alkitab itu semuanya berbicara mengenai Yesus adalah Tuhan. Anda nggak alergi cari nubuatan dalam Alkitab. Dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu dan selanjutnya. Nah, penghibur yang adalah Roh Kudus ini suka banget dipakai untuk menubuatkan nabinya Pak Anwar Lutfi. Salah satunya siapa? Nandar, Zakir Naik, Ahmad Dedat, Yahya Waloni, ya, dan konco-konconya. Apakah Anda nggak alergi ngutip ayat ini? Sedangkan Roh Kudus di sini dikatakan di Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri.
Jadi Yesus bisa menjadi manusia, Allah menjadi manusia itu melalui karya dari Roh Kudus. Yang katanya Roh Kudus ini adalah nubuatan untuk nabinya Pak Anwar Lutfi gitu loh. Logikanya sederhana. Jangan suka ngutip-ngutip ayat dalam Alkitab, apalagi baca-baca. Bahaya, guys. Karena ketika Anda mengutip ayat dalam Alkitab, pada saat yang sama Anda sedang mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Dikatakan Alkitab palsu, tapi pada saat yang sama Alkitab dikutip-kutip untuk kepentingan diri sendiri. Tapi ya semuanya terserah Anda, semua pilihan Anda. Dan terima kasih untuk saudara-saudara semuanya yang sudah mengucapkan selamat Natal. Kiranya damai kasih Kristus menyertai kita semuanya dari saat ini sampai selama-lamanya. God be with you.